Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik bagian pertama yang merupakan materi fisika kelas 12 SMA. Adapun kompetensi dasar yang kita capai pada hari ini yaitu 3.4 menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar aspek keterampilannya 4.4 melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi hasil percobaan dan pengampatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, setelah melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menjelaskan konsep GGL induksi, kemudian menuliskan persamaan GGL induksi, serta dapat menjelaskan hukum Lenz. Baik, sebelum kita masuk ke konsep GGL induksi elektromagnetik, saya ingin berikan gambaran bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari penggunaan uang tunai sudah dikurangi dengan pemanfaatan ATM maupun penggunaan kartu kredit di pertokoan. Ini merupakan contoh daripada GGL induksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bagaimana hubungan antara kartu ATM dan kartu kredit dengan GGL induksi, di mana pada kartu ATM atau kartu kredit ini merupakan peralatan yang memanfaatkan fenomena induksi elektromagnetik, di mana pada kartu itu terdapat nomor kartu, tanggal berlakunya, dan nama pemilik biasanya, dan dikodekan dengan sebuah pola yang dimagnetkan dalam suatu jalur atau strip yang terdapat di bagian belakang kartu. Nah, ketika kartu ini digesek pada alat pembaca kartu misalnya di ATM atau di toko, menyebabkan medan magnet berubah-ubah sehingga menginduksi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian mesin tersebut. Arus induksi inilah yang mentransmisikan informasi ke bank tempatnya pemilik daripada pengguna kartu tersebut. Ini merupakan salah satu contoh dari aplikasi terhadap GGL induksi dalam kehidupan kita sehari. Sedangkan pada bagian gambar bawah adalah gambar dinamo menunjukkan aplikasi lain dari penerapan GGL induksi atau GGL elektromagnetik. Kita masuk ke konsep GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Pada pertemuan sebelumnya di percobaan Oersted kita menjelaskan bahwa bagaimana arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Pada kesempatan ini kita akan melihat kebalikannya, bagaimana terjadinya perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik yang dijelaskan oleh Michael Faraday dan Joseph Henry. Oke, untuk membuktikan terjadinya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi, ini dapat kita lakukan dengan melaksanakan eksperimen sederhana. Misalnya kita lihat pada gambar di atas ada medan magnet batang utara selatan dimasukkan ke dalam kumparan yang terdiri atas beberapa lilitan dan dihubungkan dengan galvanometer. Dan pada percobaan itu kita lihat, kemudian yang kedua ada magnet kemudian didiamkan dalam kumparan, ternyata tidak ada arus yang mengalir, karena ada arus mengalir setelah magnetnya dimasukkan dalam kumparan. Kemudian yang ketiga, setelah magnetnya ditarik keluar dari kumparan, ternyata arus juga mengalir, masih mengalir setelah dikeluarkan dari kumparan. Pada percobaan pertama, ketika batang magnet dorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang dalam rongga kumparan bertambah. Sehingga plus magnetik dalam kumparan bertambah sehingga muncul gaya gerak listrik induksi. Ini dibuktikan dengan adanya arus yang mengalir pada jarum galvanometer ini. Yang kedua, ketika magnet batang didiamkan, dan maka secara otomatis tidak ada perubahan plus kuat medan dalam rongga kumparan. Akibatnya plus magnetik dalam kumparan tidak berubah, sehingga tidak ada muncul gaya gerak listrik induksi. Ini dapat dilihat dengan tidak adanya arus yang mengalir pada jarum galvanometer. Yang ketiga, ketika magnet batang ditarik keluar dari kumparan, yang ini,
maka kuat medan magnet dalam rongga kumparan berkurang. Akibatnya plus magnet dalam kumparan juga berkurang, sehingga tetap muncul gaya gerak listrik induksinya. Ini dibuktikan dengan adanya arus yang mengalir pada jarum galvanometer. Inilah yang dikemukakan atau diterangkan oleh hukum Faraday. Kita masuk ke hukum Faraday. Jadi menyimpannya arus dari percobaan tadi, menyimpannya arus galvanometer, itu menunjukkan adanya arus listrik yang disebut dengan arus induksi. Sedangkan tegangan atau beda potensial yang timbul karena adanya arus listrik disebut dengan GGL induksi. Fenomena memproduksi kelistrikan dari peristiwa kemagnetan itu dikemukakan oleh Michael Faraday yang dikenal dengan nama atau sebutan hukum Faraday, yang berbunyi bahwa gaya gerak listrik induksi yang timbul pada ujung-ujung penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Nah, secara matematis hukum Faraday dituliskan ini epsilon induksi sama dengan minus perubahan flux induksi magnetiknya terhadap waktu. Jika kumparan terdiri banyak lilitan, maka GL induksi yang timbul sebesar epsilon induksi sama dengan minus N perubahan induksi magnetiknya per perubahan waktunya, atau minus N delta P per delta T, di mana E adalah GL induksi, kemudian ini adalah jumlah lilitan, kemudian inilah perubahan flux magnetiknya, kemudian inilah delta T-nya adalah selang waktunya atau perubahan waktunya. Kita lihat ke contoh soal. Flux magnetik yang memotong 10 buah lilitan kumparan berkurang dari 5 kali 10 pangkat minus 2 Weber menjadi 0. Apabila perubahan flux magnetiknya terjadi dalam selang waktu 0,2 sekon, berapakah gaya gerak listrik induksi yang ditimbulkan? Nah, ini penyelesaian diketahui dari soal ini. Jumlah lilitannya adalah 10, berarti N. Kemudian flux magnetik pertamanya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 Weber. Kemudian flux magnetik keduanya adalah 0. Kemudian selang waktunya 0,2 sekon. Kira-kira berapa gaya induksinya? Oke, jadi E sama dengan minus N delta P per delta T. Oke, kita masukkan minus N P2 kurang P1 per delta T. Epsilon sama dengan minus N-nya. Minus N-nya kita ganti dengan minus 10. Jadi jumlah lilitannya adalah 10. Ini jadi P2 kurang P1 0 kurang 0,5 kali 10 pangkat minus 2 per 0,2. Jadi hasilnya sama dengan 10 kali 0,02, jadi ini 0,05 ini tetap 0,05. 10 kali 0,05 dapat 0,5 per 0,2 dapat 2,5 volt. Jadi tanda minus ini sebenarnya tidak dimasukkan dalam perhitungan tadi. Ini hanya menunjukkan arah GGL induksinya saja. Kita masuk ke hukum Lenz. Hukum Faraday memang dapat menghitung besarnya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi pada kumparan. Tetapi hukum Faraday tidak dapat menentukan arah arus induksi. Nah, dengan adanya hukum Lenz, ini dapat digunakan sebagai sebuah metode alternatif untuk menentukan arah arus induksi atau arah GGL induksinya. Di mana hukum Lenz dalam Ion dan Friedman tahun 2000 menyatakan bahwa arah arus induksi dalam suatu penghantar itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Oke, ini kita bisa lihat bagaimana GGL induksi pada loop kawat. Jadi ada loop kawat di mana arus mengalir dari ada kawat
ini berbentuk U, kemudian diberikan penghantar AB dan ada hambatan R. Ini apabila penghantar AB digerakkan dalam medan magnet B, ini ada tanda silang, itu menunjukkan bahwa medan induksi magnetiknya itu masuk dalam bidang kertas. Biasanya diberikan tanda silang begini. Kalau tanda titik berarti menunjukkan keluar bidang kertas. Maka elektron mengalami gaya Lorentz dari A ke B. Peristiwa ini mengakibatkan antara A dan B timbul beda potensial. Nah, besarnya beda potensial antara ujung penghantar yang sepanjang L dirumuskan dengan epsilon sama dengan minus B kali L kali P. B adalah induksi magnetiknya, kemudian L adalah panjang penghantar dan P adalah kecepatan penghantar. Jadi ini bergerak maju dengan kecepatan V, maka besarnya gigil induksi timbul adalah sebanding dengan panjang penghantar L sebanding dengan induksi magnetiknya dan sebanding dengan kecepatan penghantar digerakkan. Oke, tanda negatif pada persamaan di atas. Jadi tanda negatif pada persamaan ini menunjukkan bahwa arah arus induksi sedemikian sehingga selalu menghasilkan plus induksi magnetik yang menentang perubahan flux utama penyebabnya. Sehingga dalam perhitungan gigil induksi tanda negatif tidak digunakan. Ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan arah dengan arah gigil induksinya. Nah, kita lihat di atas. Kira-kira berapa? Ini bagaimana menentukan arah induksi dari gambar yang tadi nih. Perbedaan potensial pada penghantar sepanjang L mengakibatkan timbulnya arus listrik yang disebut dengan arus induksi. Nah, arah arus induksi ini ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, dengan menggunakan prinsip ini kaidah tangan kanan menggunakan prinsip ini di mana arah 4 jari yang dirapatkan searah dengan arus induksi atau B-nya. Kemudian ibu jari searah dengan arah kecepatan. Ini kecepatannya menunjukkan arah ini ibu jari. Kemudian arah dorongan telapak tangan ke atas. Berarti bahwa arah arus induksi melalui kawat adalah ke atas. Ini. Jadi telapak tangan yang terbuka. 4 jari menunjukkan induksi magnetiknya. Ibu jari menunjukkan kecepatannya dan telapak tangan menunjukkan arah arus induksi. Nah, di dalam kawat ini mengalir arus dari B ke A. Ini dari B ke A. Tetapi di luar kawat arus mengalir dari A ke B. Maka dengan demikian potensial A ini lebih tinggi daripada di potensial B. Oke, saya kira sudah jelas untuk arah arus induksi. Kita masuk ke contoh soal misalnya. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambarnya. Ada gambar penghantar PQ, kemudian kecepatan V dengan arah arus induksinya keluar bidang kertas. Perhatikan gambar di samping, kawat PQ sepanjang 50 cm digerakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Apabila hambatan 5 ohm dan induksi magnetiknya 0,4 Tesla, tentukan besar GGL induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, penyelesaian diketahui dulu, induksi magnetiknya B-nya 0,4 Tesla, kemudian kecepatannya ini tadi 10 meter per sekon, kemudian panjangnya 50 cm dirubah ke meter menjadi 0,5 meter, dan hambatannya adalah 5 ohm. Ditanyakan berapa gigil induksi yang timbul, epsilonnya, dan berapa kuat arus yang mengalir atau I-nya. Nah, penyelesaian gigil induksi BL kali V. BLV, induksinya 0,4, panjangnya 0,5, V-nya 10. 0,4 kali 0,5 kali 10. Hasilnya adalah 2 volt. Jadi besarnya gigil induksi adalah 2 volt. Sedangkan
kuat arus yang mengalir I sama dengan E per R, atau bisa juga kalau hukum Ohm P per R. Berarti 2/5 sama dengan 0,4 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 0,4 ampere. Oke, saya kira itu saya dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemik seperti ini. Saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.